Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan ketiga ya, empat ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan mengkaji kitab syarah manzumah, mengkaji manzumah Baiquniyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mustalah-mustalah sisanya sampai sebelum tiga akhir, yaitu munkar, matruk, dan maudhu'. Itu tiga akhir mustalah yang akan kita terangkan di pertemuan selanjutnya insyaallah, dan itu akan menjadi akhir dari pertemuan kita di manzumah, di syarah manzumah Baiquniyah ini insyaallah. Langsung saja kita mulai dengan Al-Fatihah kepada An-Nazim Imam Al-Baiquni Umar bin Muhammad bin Fatuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Mari kita mulai dengan membaca nazom dulu. Kita membaca nazom seperti biasa agar kita tidak asing dengan nazom yang akan kita bahas, agar kita tidak gurib lah, biar terbiasa dengan nazom ini insyaallah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dini aqsamil hayyin idda wa kullu wahidin ata wa hadda awal wa sahih wa mattasal isnaduhu wa lam yashza wa yu'al yawihi adlan dabitun an muslihin wa ta'adun fi lafdihi wa naqlihi والحسن المعروف طرقا وبدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فقد ضعيف وهو أكثر من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى مصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أندى الفتى كذلك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وعن عنك عن سعيد عن كرم مبهم ما فيه راوي لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال
والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيده بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفاء علل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ رواة ما اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرف حقا ومتخذ متفق لفظا وحقا متفق وضده فيما ذكرنا مفترق مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاحسن قلت والمنكر الفهم به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد متروكه ما واحد به انفرد وأجمع فيه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي ذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ثم kita mengulang sedikit pembahasan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita memulai dengan membahas muqaddimah ilm, yaitu muqaddimah dengan 10 prinsip ilmu yang dijelaskan oleh siapa? Siapa saya? Abu Irfan As-Sobani, meninggal tahun 1206 Hijriah. Setelah itu kita bahas dengan 10 prinsip innama badi'a kulli fanin asyraf al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Apalagi al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa nisbatul wa fadluhu wal wadi'u wal ismul istimdadi hukm syari' masailul ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami' hadza syarafa. Nah, itu 10 prinsip yang dibuat oleh Imam As-Sobani, bukan As-Sobuni. Sobuni pemilik tafsir bukan gitu, As-Sobani. Kita juga bahas tentang muqaddimatul kitab dari Imam Baiquni, bagaimana seorang Baiquni yang Imam Baiquni yang tidak masyhur, tapi mu'allafnya, karyanya itu sudah mendunia. Memang begitu ulama-ulama kita, dia tidak menampakkan dirinya ke orang lain, dia menampakkan karyanya. Nah, itu perlu kita ikuti. Yang kayak gitu itu perlu kita ikuti. Makanya karya itu penting, kita diingat oleh karya. Makanya sekarang kita memulai dengan mengumpulkan ilmu-ilmu dulu. Lepas itu ntar kita bisa membuat karya, insya Allah kalau sudah ilmunya sudah oke. Kita juga bahas, dimulai dengan pembahasan hadis sahih. Hadis min haisu qabul warad bi'tibar qabulihi waradihi, sahih, hasan, dhaif. Kita juga udah bahas definisinya. Sahih, hasan itu sama, perbedaannya hanya di double mu'tamadun fi dhabtihi, mu'tamadun yani tamu double hadis sahih. Hasan khafif, dhaif mafaqada apa yang hilang, ahadu syurut hadis qabul atau ahadu syurutul qabul. Nah, kita juga bahas hadis bi'tibar
man usnida ilaihi. Ada berapa? Ada 3. Ada marfu, ada mauquf dan maqtu'. Juga kita bahas musnad dan muttasil, perhubungannya umum khusus mutlak. Kita juga bahas musalsal. Kita bahas juga mu'an'an. Sebelum itu ada aziz dan masyhur, yaitu hadis bi'tibar. Apa kalau masyhur dan aziz? Bi'tibar apa? Riwayat. Ada durruat. Ada durruat. Quantity, jumlah rawi yang ada dalam per tobaqoh satu merhab. Kita bahas mu'an'an, kita bahas juga sanad ali dan nazil. Kita bahas juga mursal. Nah, mursal ini mulai dia yang dari tahta faqdi syartul ittisal. Ya kan? Hadis dhaif kan hilangnya itu karena kalau ada hilang satu maka dia yang dari tahtahu. Dia akan ada macam-macam nawu' yang dari tahta faqdin wahid. Ittisal sanadu faqada ittisal sanad atau inqata sanaduhu mursal. Kita mulai dengan mursal. Kita lanjut dengan mu'dhal, munqati', dulu. Kullu ma lam yattasil bihali. Mu'dhal ala tawali, berurutan. Mu'dhal, mursal, munqati', mu'dhal. Terus apalagi? Mu'allaq yang tidak disebut dalam nazam. Mu'allaq. Lagi udah 4 itu aja. Kita juga bahas kenapa kok mursal berbeda pendapat. Terus munqati', mu'dhal dan mu'allaq kita bahas. Setelah itu kita bahas syadz atau musnad. Ya, dua-duanya kita bahas. Musnad kita bahas, syadz kita bahas. Syadz kita bahas sudah di awal di pembahasan hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih itu kan ghairu syuzuz, sudah kita bahas. Mukhalafatu thiqah liman huwa aula minhu. Mukhalafatu thiqah liman huwa aula. Ada kawannya polanya sama macam syadz itu munkar. Mukhalafah juga berbeda dengan jamaah ini. Tapi munkar itu dia berbedanya, dia statusnya adalah dhaif. Kalau syadz status dia thiqah. Thiqah yukhalifu liman huwa aula minhu. Itu syadz. Munkar dhaif yukhalifu liman huwa aula minhu. Dhaif lebih teruk lagi, lebih parah lagi. Nah, itulah namanya munkar. Nanti kita bahas di hadis munkar. Kita bahas tadlisul isnad dan tadlisul syekh. Wa ata mudalasan nawan. Wa ata mudalasan nawan. Al-awwalu al-isqatu li syekhi wa an. In kula amman fawqahu bi'an wa an. Wa thani la yusqituhu lakin yasif aw safahu bima bihi la yan'ani. Itu isnad. Tadlis. Mudalas. Ada tadlisul isnad dan tadlisul syekh. Syadz. Kita juga bahas syadz. Hari ini akan kita bahas hadis maqlub. Wa may yukhalif thiqatun bil mala fasyadz. Lepas itu wal maqlub, jadi beda. Fasyadz titik. Fasyadz titik. Jadi sudah beda pembahasan. Fasyadz. Wal maqlub qisman. Ada mustalah lain namanya maqlub. Dan maqlub itu ada 2. Wal maqlubu qismani.
Ibdalu rawin ma birawin qismu. Bismillah, kita mulai. Hari ini kita akan bahas memulai dengan maklub ya. Hadis maklub. Ada dua, maklub itu dua. Ibdalu rawin. Nah, ini kalau kita hafal matanya lebih mantap lagi. Ibdalu rawin ma birawin qismu. Ibdalu rawin ma birawin qismu. Qismu maksudnya qismul awal. Qismul awal ibdalu rawin ma birawin. Wa qalbul isnad limatni. Wa qalbul isnad limatni. Qismu yani qismu tsani. Ibdalu rawin ma birawin qismu wa qalbu isnad limatni qismu. Oke, jadi dua ya. Karena manzumah Baiquniyah itu tujuannya adalah untuk mubtadi dan untuk dihafal, makanya Imam Baiquni membuat sesuatu yang sangat sederhana, simple, tapi berisi. Nah, tapi sebenarnya ini ada pembahasan lain di hadis maklub. Selain dua ini ada lagi, masih kompleks, masih banyak loh, masih banyak pembahasan. Tapi kita cukupkan dengan dua. Ibdalu rawin ma birawin qismu. Misalnya, kalau kita sering baca literasi atau baca buku-buku Arab turos, itu ada namanya. Ini banyak contohnya. Misalnya Abdullah bin Dinar, Ibnu Dinar. Ada dia punya abang namanya Amr bin Dinar. Keduanya ulama hadis. Keduanya meriwayatkan hadis. Pada suatu saat, pada suatu hari ada namanya Imam Zuhri. Imam Zuhri. Ini nama-nama ulama kita. Imam Zuhri itu di abad 3 Hijriah. Abad kedua Hijriah. Imam Zuhri yang pertama kali menulis hadis riwayat, mengumpulkan hadis pertama kali itu Imam Zuhri secara resmi oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Imam Zuhri meriwayatkan Imam Zuhri an Abdullah bin Dinar dalam suatu hadis apa saja itu ya, kita fokus kepada sanadnya. Ibdalu rawin, mengganti rawin dengan rawin lain. Az-Zuhri an Abdullah bin Dinar. Tapi ternyata setelah diteliti, dicek, setelah di jamu turuk, kita mengumpulkan riwayat-riwayat hadis dalam sumber-sumber yang bagus, sumber-sumber yang mu'tamad, ternyata didapatkan di dalam suatu hadis yang disebutkan itu ternyata Az-Zuhri an Amr bin Dinar. Az-Zuhri an Amr bin Dinar, bukan Abdullah bin Dinar. Siapa yang salah sebelum Zuhri? Jadi misalnya di sini ada hadis al-hadis Rasul kan, sahabat, tabi'in, yang seperti ini. Amr bin Dinar, Abdullah bin Dinar.
Abdullah bin Dinar. Zuhri. Misalnya di sini adalah Utsman Sakhtian. Di sini Tirmizi. Ini contoh apa? Contoh silsilah rawinya atau sanadnya. Abdullah bin Dinar sebenarnya itu bukan Abdullah. Di sini Amr bin Dinar. Jadi Zuhri an Amr bin Dinar. Siapa yang salah? Kemungkinan yang salah sebelum Imam Zuhri. Sebelum Imam Zuhri. Jadi yang salah ini kemungkinan di sini Utsman As-Sakhtian. Tapi itu depend, tergantung riwayat yang kita dapat gimana. Misalnya, ini masuk dalam maklub ya. Saya nampak tak? Bau sepeda. Bau saya. Ya, boleh lah gimana aja. Abdullah bin Dinar dan Amr bin Dinar. Ibdalu rawin mengganti Abdullah mengganti Amr dengan Abdullah bin Dinar. Jadi as-sahih Amr bin Dinar. Wah, al-mahfuz Amr bin Dinar. Nah, ini masuk juga dalam hadis syadz. Kalau kita praktik dalam praktik hadis, ini masuk juga dalam hadis syadz. Gimana tahunya hadis syadz? Karena orang lain meriwayatkan dari Imam Zuhri ke Amr bin Dinar. Sementara Utsman As-Sakhtian meriwayatkan Abdullah bin Dinar dari Zuhri. Dia saja yang ngebuat sanadnya ini dari Abdullah bin Dinar. Yang lainnya itu Amr bin Dinar. Itu kan namanya syadz. Iya. Jadi syadz maklub juga. Hadzal hadis syadz wa huwal maklub. Jadi maklub juga, syadz juga. Paham ya? Ini mengganti rawi dengan rawi lain. Ya, mengganti rawi dengan rawi lain. Diketahui bahwasanya yang salah adalah Utsman bin As-Sakhtian. Tapi mungkin terjadi sebelum Utsman juga. Misalnya Imam Tirmizi. Misal, tapi wallahu a'lam, Tirmizi alim kabir, ulama besar. Kayak gitu polanya atau gayanya, syakelnya ya gitu. Ibdalu rawin ma birawin kismu. Ada banyak contoh lain. Saya kasih contoh lain misalnya. Misalnya ada Abdullah. Ini contoh lain, ini satu. Ini mungkin kita ini dua. Abdullah bin Ahmad bin Ahmad Abdullah bin Ahmad Al-Hanbali. Oke. Yang benar adalah Ahmad bin Abdullah. Qalb tertukar, Ahmad bin Abdullah. Nanti muskilahnya adalah ketika kita mencari tarjamatul rawi, biografi Abdullah bin Ahmad. Kalau dia ternyata Abdullah bin Ahmad dan salah orang dan dia dhaif, hadisnya akan dhaif. Tapi kalau Ahmad bin Abdullah yang benar dan itu ada di Sahih Muslim misal,
itu ada di Sahih Muslim, maka memang hadisnya sahih. Karena Ahmad bin Abdullah itu sahih. Nah, itu natijahnya nanti. Kalau kita tertukar nuqallib, maklub antara dua nama ini, itu akan berasar ila hukmul hadis. Wabitali nanti terus hukum hadis dhaif, maka hukum fikihnya dhaif juga. Hukum ushul fikihnya dhaif juga. Kayak gitu. Itu muskilahnya. Jadi awaluhu fil hadis. Jadi awal muskilah itu di hadis, awal bencana itu di hadis. Kalau sudah dhaif, udah susah lagi. Oke, ini mungkin dua saja. Qalbul isnad limatun, oke ya. Sekarang qalbul isnad limatun, mengganti, menukar sanad lain dengan matan lain. Misalnya ini terjadi di masanya Imam Bukhari. Ini banyak kita kasih contoh, misalnya ada tiga, bisa kita kategorikan tiga ya, tiga kategori dalam qalbul isnad ini. Boleh dia satu zina, imtihan, imtihanul alim. Oke. 1 2 amdan, sengaja. 3 sahwan. Sahwan itu bukan disengaja. Sahwan itu ya dia lupa, atau dia mungkin ceroboh, istijal. Itu sahwan. Kalau amdan ya sengaja. Kalau imtihan memang sengaja juga. Tapi imtihan ini berbeda. Jadi ada 3 kategori. Qalbul isnad limatan itu ada, dulu ceritanya ini banyak terjadi ujian, exam untuk orang yang mau membuktikan dia itu alim. Nah, suatu hari Imam Bukhari datang ke Baghdad. Di Baghdad orang sudah tahu nama Imam Bukhari siapa. Masyhur, namanya sudah masyhur di dunia Arab, di dunia Islam masyhur. Di mana saja, di Iran, di semua negara yang sekarang kita kenal Iran. Sebenarnya Iran tuh banyak, Isfahan, Tirmez, Tifris, nama lain di Iran itu banyak negara-negara, kota-kota Islam yang jaya. Itu di Iran banyak zaman dulu. Karena Iran punya peradaban besar juga, peradaban Persia. Di orang pintar-pintar ini. Kebanyakan ulama memang bukan Arab, dan dari situ namanya Transoxania, bahasa Inggrisnya Transoxania, atau dalam bahasa Arab baladun ma wara'an nahar, negara di belakang sungai apa? Sungai Efrat, Efrat dan Tigris di Irak. Oke. Imam Bukhari datang ke Baghdad ya, Baghdad. Terkumpul 10 ulama besar Baghdad untuk memeriksa atau menguji Imam Bukhari, imtihan. Jadi pada saat itu setiap imam memberikan 10 hadis. Ada 10 imam, kurang lebih 10 hadis lah, atau seperti cerita yang bisa dicek lagi di dalam kitab-kitabnya. Setiap imam itu memberikan 10 hadis yang diganti sanad dan matanya. Jadi misalnya innamal a'malu binniyat,
sebenarnya innamal a'malu binniyat, sanadnya itu sanadnya dari misalnya Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim al-Alqami an Nafi' an Ibnu Umar an Rasul. Nah, misalnya sanadnya itu, ini yang benar sanadnya itu. Tapi dia ganti matan innamal a'mal binniyat dengan sanad matan lain. Paham ya? Misalnya sanadnya itu untuk matan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Tahu ya hadis? Pernah dengar ya? Siwak. Siwak. Sanadnya misalnya ada fulan an fulan an fulan an fulan. Sanadnya laula an asyqa itu diganti ke innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal binniyat sanadnya diganti ke laula an asyqa. Diuji Imam Bukhari. Saya sebutkan sanad, kamu komentar, kamu apa pendapat kamu, apa pandangan kamu. Semua imam menyebutkan. Setelah semua disebutkan, Imam Bukhari memulai. Yang kamu sebut itu salah. Sanad innamal a'mal binniyat itu adalah fulan an fulan an fulan an fulan. Wa sanadul ladzi dzakarta huwa sanad limatan, dan syarat yang kamu sebut tadi itu untuk matan laulan asyuqa ala ummatil amartum. Dikembalikan ke aslinya. Semuanya benar. Setelah itu dibuktikan bahwa Imam Bukhari alimun min ulama'il hadis. Imtihan al-alim. Yang diuji itu Imam Bukhari. Yang diuji. Iya. Yang diuji Imam Bukhari di hadapan 10 ulama besar Baghdad. Itu sudah biasa. Ketika alim itu untuk membuktikan dia alim itu ada imtihan. Tapi dalam sejarah ada beberapa pandangan yang tidak suka. Sebab setelah imtihan itu takutnya ada yang tercampur dan dia confused, dia pusing, setelah itu nggak bisa melanjutkan, akhirnya salah dan menyebar kesalahan itu yang ditakutkan pandangan itu. Tapi ini sering terjadi, imtihanul alim itu sering terjadi untuk membuktikan bahwasanya seorang alim itu benar-benar alim, betul alim dia. Nah, itu qalbul isnad di matan, menggantikan isnad dengan matan. Kategori imtihanul alim. Kedua, amdan. Pernah dengar hadis sab'atun yazilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang di naungan Allah. Ada salah satunya rajulun tasaddaqa rajulun tasaddaqa hatta la ya'lamu yaminuhu ma yunfiqu shimaluhu. Nah, ini makhluk. Sebentar, itu di mata nih. Nah, ini makanya banyak pembahasan dalam qalbul isnad yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya kategori lain. Saya kasih contoh yang lain. Misal, saya kasih hadis. Ini anggap amdan dan sahwan itu contohnya satu. Tapi yang harus dibedakan adalah amdan itu sengaja, ya sahwan tidak disengaja. Misalnya contoh dari kita yang mudah saja.
Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Salah. Hadis ini udah belum? Udah ya, kalau udah kita hapus aja. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ada hadis Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Case-nya sama dengan imtihan al-alim, cuman ini tujuan imtihan. Kalau ini memang misalnya dia lupa. Misal hadis ini diriwayatkan oleh misal Rasul, sahabat, Muqatil, 6 orang. Sini aja. Muqatil, Sya'bi an Ma'mar an Yahya an terakhir misalnya Ad-Dailami. Ad-Dailami ini akhir dan dia yang mengeluarkan hadis. Dia punya kitab namanya Musnad Al-Firdaus. Oke. Ternyata setelah dicek, diteliti dan ditaftish, syarat ini bukan untuk hadis ini. Jadi ini ada yang salah. Misalnya yang salah itu Imam Yahya. Jadi sebenarnya ada sanad lain selain ini, yaitu dengan atau ada hadis lain. Sebenarnya sanad ini, hadis sanad itu hadisnya adalah misalnya wailul lil aqab minan nar, wailul lil, pernah dengar tak? Wailul lil aqab minan nar. Al-aqab itu ini tumit. Ini aqab namanya. Ini hadis-hadis dalam fikih bab wudu, taharah. Wailul lil aqab minan nar. Jadi hadis ini, sanad ini sebenarnya untuk hadis ini. Tapi Yahya, misalnya Yahya ini Yahya bin Sa'id, namanya Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ini dia masukkan sanad ini kepada hadis ini. Jadi sebenarnya ada sanad lain ya, yang dari Yahya. Yahya juga sebenarnya. Di sini ada misalnya Ibnu Razak, Abdul Razak. Abdul Razak terus kembali kepada Ahmad, Ali, Utsman, baru sahabat.
Yang salah itu Yahya, misal. Yang salah Yahya. Dia menggantikan sanad setelahnya, menggantikan ini sanad ke sini, yang dia mestinya ke sini. As-sahih ila huna. Dan sebenarnya hadis ini sanadnya adalah ini. Yahya, Abdul Razak, Ahmad, Ali, Utsman, sahabat Rasul. Kayak gitu. Ini namanya qalbul isnad. Bisa amdan, bisa sahwan. Tergantung. Kalau amdan ya sengaja, kalau sahwan lupa. Mungkin dia lupa. Yahya bin Sa'id karena banyak hadis yang dia punya. Biasa. Orang kan karena banyak sering tercampur antara satu dengan yang lain. Akhirnya dia lupa bahwasanya hadis ini sanadnya bukan ini. Sanadnya ini yang ini. Dan hadis sanad ini untuk hadis ini. Itu namanya maklub. Wa qalbul isnad li matnin qismu. Kayak gitu. Ya. Dah. Paham? Ini adalah hadis maklub dan dia masuk dalam ilah. Jadi hadis ilah kan ada cacat, ada kerusakan dalam hadis. Dengan apa kerusakannya? Salah satunya dengan ini, dengan qalb, menggantikan rawi, ibdal rawi birawin, atau qalbul isnad gimana. Itu sering terjadi dan yang tahu itu cuma orang-orang la ya'lamuha idal jahabir, kecuali orang-orang yang sudah banyak membaca, orang yang sudah pintar, cerdas, maklumatnya banyak. Oke. Ibdal rawin ma birawin qismu wa qalbu isnadin limatn qismu. Apalagi wal fardu ma qayatahu. Betul. Wal fardu ma qayatahu bi thiqatin aw jam'in aw qasain ala riwayat. Habis ya. Al-fardu ma qayatahu bi thiqatin. Ini sekarang fardu. Fardu. Yang jelas ketiga. Muqayyad bi thiqah. Bi thiqah atau muqayyad wal fardu muqayyatahu bi thiqatin aw jam'in. Muqayyad bi jam'in. Dan ketiga wal fardu maqayatu bi thiqatin aw fardin. Muqayyad bi fardin. Oke. Muqayyad bi thiqah, muqayyad bi jam'in, muqayyad bi fardin. Ini pembahasan sebenarnya ada di yang saya bilang Gharib. Ada aziz, ada masyhur, ada gharib. Nah, tapi di sini fardun lebih meluas definisinya dan lebih bukan seperti gharib yang
diriwayatkan dalam satu marhalah satu orang. Nah, muqayyad bi thiqatin misalnya begini, kalau kita dalam membaca hadis, membaca literasi atau membaca syarah hadis, misalnya Fathul Bari, ini Sahih Muslim nih, syarah Imam Nawawi. Misalnya Sahih Muslim Imam Nawawi disebutkan bahwasanya dalam hadis al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa yang saya sebut tadi. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Hadzal hadis, dibilang disebut dalam kitab. Hadzal hadis la yarwihi, misal kalimatnya gini. Hadzal hadis la yarwihi la yarwihi thiqatun an Hammad bin Salamah. Jadi kalau hadis tuh kita banyak menemukan nama-nama yang secara tidak langsung kita akan mengingat itu. Gitu. Itu biasa. Insya Allah kalau sering baca hadis, insya Allah kita sering paham nama-nama orang. Hammad bin Salamah. Ya, Hammad bin Salamah adalah salah satu ulama di tabi'in. Hammad bin Salamah illa misalnya Ibnu Abi Syaibah. Nah, ini contoh redaksi atau kalimat atau diksi kalimat yang ada di dalam Sahih Muslim. Misal Sahih Muslim untuk menentukan, untuk mengkategorikan dia itu fardun muqayyad bi thiqah. Hadzal hadis, hadisnya apa? Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh seorang sikoh dari Hammad bin Salamah kecuali Ibnu Abi Syaibah. Misalnya apa, silsilah sanadnya hadis Rasul, sahabat, tabi'in, Hammad. Sini banyak. Hammad yang meriwayatkan dari Hammad itu banyak. Tapi yang sikoh itu hanya Ibnu Abi Syaibah. Hanya ini Ibnu Abi Syaibah. Salah sih. Ibnu Abi Syaibah. Yang lain ada. Ada Ali, misal ada Utsman dan fulan. Banyak yang meriwayatkan dari Hammad ini. Banyak yang meriwayatkan dari Hammad. Tapi yang sikoh hanya satu. Fardun. Siapa? Ibnu Abi Syaibah. Bagaimana kita tahu dia fardun? Kalimatnya macam ini. Hadis la yarwi sikoh an Hammad illa Ibnu Abi Syaibah. Jadi hadis ini tidak diriwayatkan oleh seorang sikoh kecuali Ibnu Abi Syaibah. Jadi yang lain kalau meriwayatkan dari Hammad selain Ibnu Abi Syaibah, kulluhum dhaif. Kulluhum dhaif fa hadisuhu syadz. Hadisuhu dhaif. Gitu. Nah, ini sikoh. Ya. Muqayyadun bi jam'in. Misalnya kalimatnya sama. Cumannya hadzal hadis la yarwihi illa hadzal hadis
la yarwihi illa apa jam'in? Misalnya ahlul Madinah. Nah, ini jam ini nih. Jama' ini orang, kumpulan orang-orang, itu ahlul Madinah. Hadzal hadis la yarwihi illa ahlul Misr. Itu banyak terjadi di hadis-hadis. Karena misalnya seorang sahabat yang meriwayatkan hadis itu, misalnya orang Kufah atau orang Mesir, misalnya Abdullah ibnu Amr bin As, kan dia orang Mesir, dia pindah ke Mesir, mempunyai hadis, salah satu hadisnya, pindah ke Mesir, meriwayatkan hadis itu kepada orang Mesir. Orang Mesir, muridnya Abdullah ibnu Umar, itu meriwayatkan kepada muridnya lagi yang di Mesir. Orang ke Mesir lagi sampai Imam Bukhari misalnya. Jadi Imam Bukhari dari gurunya sampai Abdullah ibnu Umar, sahabat, itu semuanya orang Mesir. Kalau hadis ini diriwayatkan oleh orang selain Mesir, maka itu tidak sah atau tidak benar. Karena hadis ini hanya orang Mesir yang punya. Nah, itu namanya fardun muqayyad bil jam'. Terikat oleh hanya seorang ahli Mesir saja. Muqayyad bil jam'ain. Sama ini kayak gini lah kurang lebih ya. Syakal sanadnya hakaza. Muqayyad bi fardin. Ini yang harus dibedakan. Misalnya kalimatnya sama juga. Kalimatnya hadzal hadis la yarwihi Muhammad bin Ibrahim illa min az-Zuhri. Nah, ini semuanya sama nih. Hadzal hadis illa. Kayak gitu redaksinya. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Hamad kecuali dari Muhammad bin Ibrahim kecuali dari Imam Zuhri. Jadi selain Imam Zuhri yang meriwayatkan Muhammad bin Ibrahim khata atau maka hadisnya ghairu sahih. Kayak gitu. Misalnya hadis ini yang punya hanya satu orang saja, dan satu orang ini tidak meriwayatkan orang lain kecuali Ali, illa li Ali. Fahadha hadis fard. Ini sangat tepat untuk dikatakan hadis gharib di tabaqah tertentu, tabaqah muayyan. Gharib kan marwahu. Gharib apa? Wakul gharibun marwa rawin faqat. Wakul gharibun marwa rawin faqat, itu ada di nazm. Ya, paham ya? Itu namanya fardun muqayyad. Ini saya tambahkan. Kalimat fardun itu juga digunakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meninggal tahun 852 Hijriah. Digunakan untuk mengisyaratkan bahwasanya ketika hadis itu diriwayatkan oleh satu sahabat di dunia, cuma satu saja. Misalnya innamal a'malu binniyat, itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, nggak ada yang lain. Dari 120.000 sahabat yang meriwayatkan hadis ini hanya Umar bin Khattab. Itu namanya fardun, bukan gharib.
Kenapa? Padahal gorib juga boleh kan? Sebab marwarawin fakot. Di pembahasan aziz, masyhur, dan gorib itu saya jelaskan. Kita jelaskan kan, setiap tobakoh, walaupun ada satu tobakoh, kalau dia 2, maka maknanya dia aziz. Kalau dia 3 atau lebih masyhur, kalau dia 1 gorib. Yang ini kan oke. Ini di dunia yang berbeda, tapi masih ada hubungannya dengan gorib yang dimaksud. Nah ini makanya saya sebutkan bahwasanya ini cocok atau bisa disebut dengan gorib juga, karena ada hadis la yarwi Muhammad Ibrahim illa minaz zuhri. Manahu gua gorib fi tabaqat fi hadhihi tabaqah, di marhalah ini dia gorib. Ada dunia lain yang saya mau sampaikan, yaitu ketika sahabat itu tidak ada yang merewatkan kecuali 1. Misalnya di sini tabiin ada banyak. Kalau sahabat diriwayatkan oleh 1 orang saja, ismuhu fardun wala yaliqu an nusammiha bil gharib. Kita nggak boleh menamakan dengan orang yang hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang, 1 sahabat. Itu gharib. Kenapa? Li'anna gharib madluluhu sayyi'ah wal fardun madluluhu hasan. Fanisbatu sahabi ila sayyi'ah la yari. Jadi penisbatan kalimat gharib kepada sahabat itu tidak pantas, karena gharib maknanya jelek, buruk. Maknanya buruk, gharib itu gharib. Kita kan kalau mendengar kata gharib itu sesuatu yang jelek, buruk, sayyi'ah. Nah, sedangkan sahabi asyraful nas. Sahabi itu min syurafa, min asyrafin nas lah. Orangnya mulia, sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya kan. Saya bilang as-sahabi kulluhum udul. Kita adilillah wa rasulih. Oke, jadi layalik ismul gharib yansibuha ila sahabi. Enggak, itu tak pantas. Makanya Ibnu Hajar mempunyai pandangan itu. Dia ganti dengan nama al-fard. Bukan fardun yang dimaksud 3 ya. Jadi ini juga menurut Ibnu Hajar itu di abad 9 berarti ya. Nama itu, istilah itu ada di abad 9. Jadi sebelumnya nggak ada. Jadi ini juga namanya fardun kalau 1 sahabat saja yang meriwayatkan hadis. Karena ismu gharib la yalik. Paham? Oke. Ini adalah fardun. Udah, kita bahas yang lain. Wama bi'illatin humudun aw khufa mu'allalun indahun qad urifa. Nah, pembahasan next selanjutnya adalah mu'al, hadis mu'al. Hadis mu'al wal hadisul ladzi fihi illat. Dan illah sudah kita bahas di awal sahih. Dia adalah belum. Illah itu
ilah itu sababun khafiyun ghamidun yaqdahu fil hadis yaqdahu fil hadis ma'ana zahir assalam. Nah, inilah adalah sebuah sebab yang tersembunyi, khafiyun, ghamidun, tidak jelas, ghairu wadih, yaqdahu fil hadis, yang membuat hadis itu rusak, teruk, hancur. Ma'ana zahir assalamu. Tapi secara zahir hadis ini aman. Secara zahir saja aman, tapi secara batin dia rusak. Itu namanya illah. Maka al-mu'al, hadis mu'al itu al-hadisul ladzi fihi illah. Itu aja. Hadis mu'al, al-hadisul ladzi fihi illah. Hadis mu'allal, atau di sini kan mu'allal namanya. Boleh mu'allal, boleh mu'al. Wal hadisul ladzi fihi illah. Dari mana datang ilahnya? Seperti makhluk yang sebelumnya kita bahas. Nah itu. Jadi orang tidak tahu ya. Yang meriwayatkan ini Abdullah bin Dinar, tapi sebenarnya Amr bin Dinar. Atau sebenarnya Sufyan ats-Tsauri, tapi diganti dengan Sufyan ibnu Uyainah. Sama-sama Sufyan. Ini kalau misalnya keduanya sikoh, Sufyan ats-Tsauri dan Sufyan ibnu Uyainah itu sikoh, maka hadisul maqlub la yughayirul hukum li'annahuma sikoh. Kalau kita ganti dengan orang sikoh lain mafis muskilah, lakin hadzal maqlub, ini namanya maqlub, tapi dalam hukum mafis muskilah li'annahu sikoh aidan. Lakin in kana al-maqlub dhaifan fa hadha muskilah. In kana al-maqlub, kalau misalnya maqlub itu Abdullah bin Dinar diganti dengan nama lain, atau Ahmad bin Abdullah Al-Hanbali diganti dengan Abdullah bin Ahmad Al-Hanbali, dan dia dhaif, fa hadha muskilah. Hadzal maqlub wa yu'athir fil hukum, dan ada asar dan ada pengaruh dalam hukum hadis. Wa huwa kadzalika hadisun mu'al, dan ini juga hadis mu'al, hadis yang ada ilahnya. Nah ini nanti ada hadis yang ada ilahnya, itu ada yang yakdah, ada yang tidak yakdah. Tapi itu pembahasan yang sangat detail. Nanti saja kalian kalau sudah master. Kalau sudah master, pembahasan itu akan dibahas di master. Ada yang yakdah, ada yang tidak. Yang saya sebut tadi, yang misalnya Abdullah bin Dinar dan Amr bin Dinar, maklub, wa hadis mu'al lakin la yakdah, tapi tidak masalah. Nanti boleh layak dah filmatan, layak dah fisanat. Ada lagi masalahnya. Ada layak dah fakot filmatan, di matan saja terus rusak sayyi'ah filmatan, lakin fisanat laysa muskilah. Au fisanat la filmatan. Au fikilahma. Nah, intinya kita harus pahami dulu, illah adalah sababun khafiyun ghamidun yaqdahu fil hadis ma'ana zahir assalamu. Dan itu hadis mu'al atau mu'allal kalau di dalam nazam ini. Tapi saya katakan kalimat mu'al itu aula.
daripada mu'allal secara etimologi, secara lugawiyah. Etimologi secara bahasa etimologi apa? Etimologi. Epistemologi, etimologi. Paham tak? Saya enggak paham ya? Yani lugawiyan wa istilahiyan itu dalam bahasa kita. Nah, kalau kita namanya etimologi. Etimologi itu lugawiyan. Kalau mustalah istilahiyan saya lupa. Logi macam terminologi atau apa saya lupa. Oke. Wadhuh tilafi sanadin aw matnin. Wadhuh tilafi sanadin aw matnin muttaribun. Ya, muttaribun inda wahailil fanni. Dan ini sudah ya. Saya tulis kalau dulu. Wa dhu ikhtilafi sanadin wa matnin muttaribun inda wahailil fanni. Dan perbedaan wa dhu ikhtilafi sanadin wa matnin, perbedaan di matan atau di namanya muttaribun. Muttarib. Hadis yang bertentangan di sana atau di matan bertentangan, tapi tak boleh, nggak bisa bersatu, nggak bisa bersatu. Fi sanad atau di matan. Nah, saya kasih jam'un wa taufiq. Singkat. Nasakh, mansukh. Tarjih. Ketika zaman dan taufik antara keduanya tidak bisa disatukan, atau nasakh mansukh, maka itu dinamakan muttarib. Ini setelah proses, setelah step ini harus nampak, kita harus memulai dengan ini dulu. Kalau tidak bisa ini, maka kita katakan muttarib. Ya, muttarib ya. Kita bahas pembahasan selanjutnya. Oke. Wal mudrojat fil hadits ma atat min ba'di al-fadhil riwayat tasolat. Mudrojat itu adalah hadis yang kalimat hadis yang datang dari rawi, bukan dari Rasul. Paham ya? Itu ada di sanad, ada di matan. Saya kasih contoh. Mudrojat fil hadis ma'atat min ba'di al-fazir ruwati tasolat. Dan mudrojat itu di dalam hadis adalah yakni ma'ul mahiyah, apa-apa yang datang dari lafaznya rawi. Misal
di sanad, di dalam matan, misalnya di dalam matan. Abu Hurairah, sahabat, pernah berkata kepada orang yang wudunya tidak benar. Yang saya bilang, ini tumitnya ini ada yang belum kena air. Dia bilang apa? Dia kata asbigul wudu, sempurnakan wudu kamu. Wailul lil aqabi minan nar. Kalau Rasulullah asbigul wudu, wailul lil aqabi minan nar. Kata Rasulullah, sempurnakan sempurnakan wudu kamu. Wudu kamu sempurnakan. Karena celaka, wailun, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak kena air dari neraka. Nah, kalimat asbigul wudu itu datang dari Abu Hurairah, bukan dari Rasul. Jadi Rasul hanya bersabda wailul lil aqabi minan nar. Tidak ada kalimat asbigul wudu, tidak ada. Yang menambahkan itu Abu Hurairah. Nah, itu namanya hadis mudrajat, al-mudraj. Itu namanya hadis mudraj. Lafaz-lafaz yang datang dari rawi, bukan dari Rasul. Itu namanya mudraj. Lafaz-lafaz yang datang dari rawi. Asbigul wudu, itu di matan. Udah difoto belum? Sudah. Nggak usah. Oke. Sekarang ini anggap kita sekarang pembahasan mudraj. Mudrajat. Matan, sanad. Di matan itu contohnya apa tadi kita? Asbigul wudu. Asbigul wudu. Wailul lil aqab minan nar. Lil aqab minan nar. Asbigul wudu wailul lil aqab minan nar. Ini kalimat ininya yang Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ini kalimat ininya yang Abu Hurairah. Wailul lil aqab minan nar, ini hadisnya. Oke. Di sana ada namanya Syarik wa Tirmizi. Wa Tirmizi namanya Thabit bin Musa. Oke, cerita kedua orang ini. Syarik itu seorang guru di suatu tempat. Ketika dia memberi hadis kepada majelis pada saat itu, ada orang banyak, dia bagi hadis. Haddatsani fulan, qala haddatsani fulan, qala sami'tu fulan yaqulu hakaza hakaza an haza ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu Thabit bin Musa datang ketika dia mengatakan itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sabit bin Musa, muridnya, datang. Assalamualaikum. Syarik berkata, man kathurat sholatuhu bil laili hasunat wajuhu bin nahar. Siapa yang sering sholat malam, maka wajahnya akan cerah di siang hari. Syarik mengatakan itu karena melihat Sabit bin Musa sebagai orang yang tasawuf, orang yang suka zuhud, suka sholat malam. Karena melihat dia kok wajahnya cerah sekali, cerah banget gitu. Makanya dia mengatakan, berkesimpulan kayak gitu, siapa yang sering sholat malam maka wajahnya akan cerah. Nah, gitu. Melihat Sabit bin Musa, dikira Sabit, dan orang banyak di situ dikira Sabit itu adalah hadisnya, padahal bukan hadis. Itu pujian kepada muridnya yang tadi, karena melihat mukanya cerah gitu. Mungkin orang ini sering sholat malam, dia mengatakan itu, tapi sebenarnya itu bukan hadisnya. Nah, itu namanya mundraj, memasukkan hadis, memasukkan kalimat di dalam hadis. Nah, yang salah siapa? Yang salah yang salah paham, miscommunication, bahwasanya itu bukan hadis. Sabit bin Musa beranggapan itu hadis, makanya salah. Paham ya? Jadi ini cerita antara Syarik wa Tirmizi Sabit bin Musa. Man kathurat, siapa yang sholatnya banyak di malam hari, maka siangnya man kathurat sholatul bilaili man kathurat sholatul bilaili hasunat wajuhu bin nahar. Oke. Itu adalah mudraj. Wamarwa kullu, kita lanjut ya. Wamarwa kullu qarin min akhi mudabbajun fa'arfu haqqan wantakhi. Siapa yang meriwayatkan qarin an akhi, siapa yang meriwayatkan dalam suatu masa sahabat meriwayatkan, bukan sahabat apa, kawannya meriwayatkan dari kawan lain, maka itu namanya mudabbaj. Fa'arifu haqqan, maka ketahuilah. Wantakhih atau waftakhir, berbanggalah. Intakhoh yani iftakhir, berbangga. Misalnya ada riwayat dari Imam Laits dan Imam Malik, atau Imam Zuhri dan Imam Malik. Imam Zuhri dan Imam Malik itu saling meriwayatkan, dan dia dalam satu masa. Biasanya kan dalam hadis itu meriwayatkan kepada gurunya, pada orang yang lebih tua. Saya meriwayatkan misalnya dari Syekh Majdi Asyur, orang yang sudah tua, umurnya udah 50 tahun. Saya misalnya masih 20 sekian. Orang yang lebih tua. Tapi ketika ada seorang rawi meriwayatkan dari temannya, kawannya yang umurnya beda cuma 5, misalnya 5 tahun. Nah, itu namanya mudabbaj. Saya meriwayatkan dari orang ini meriwayatkan dari saya juga. Nah, itu namanya mudabbaj. Maka ketahuilah itu namanya mudabbaj. Fa'arifu haqqan. Maka ketahuilah
itu namanya mudabaj. Wantakhih waftahir. Kenapa iftikhar dan berbanggalah? Karena itu ada isyarat atau ada makna bahwasanya antara kedua itu husnul khuluq. Ada namanya memiliki akhlak yang baik antara keduanya. Berarti antara keduanya itu oke, baik gitu. Hubungannya baik. Antara keduanya hubungannya baik. Ada suatu akhlak yang bisa kita contoh gitu. Perkawanan dalam periwayatan hadis gitu. Bukan hanya teman bermain. Teman bermain ini temannya serius ini. Temannya sering meriwayatkan hadis gitu. Makanya iftakhir, berbanggalah dengan hadis yang diriwayatkan oleh kedua kawan yang saling meriwayatkan. Imam Zuhri meriwayatkan dari Malik pada suatu hadis. Di hadis lain ada Zuhri, Malik dan Zuhri. Malik Zuhri, Zuhri Malik. Nah itu namanya mudabaj. Takhir, berbanggalah karena ada makna husnul khuluq. Di situ ada hubungan yang erat antara kawan-kawan satu masa. Muttafiqun muttafiqun labzan wa khatan muttafiq wa didduhu fi ma dzakarna al-muftariq. Muttafiqun labzan wa khatan muttafiq wa didduhu fi ma dzakarna al-muftariq. Mukhtalifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalab. Nah ini namanya. Sekarang kita bahas tentang muttafiq. Muttafiq dan muftariq. Muttafiq jadi nama ini, dua nama ini satu bab. Ini bukan yang berbeda. Ini harus muttafiq, harus ada muftariq. Tidak bisa muttafiq seorang asing, muftariq asing. Muftariq sendiri, ini sendiri. Tidak bisa. Ini kedua nama ini adalah jadi satu nama. Namanya tarkib masjid lah. Yang bisa menyatukan antara kedua dan mempunyai satu makna yang sama. Oke. Muttafiqun labzun wa khattan muttafiq. Muttafiqun labzun wa khattan muttafiq. Secara lafaz dan khat itu sama. Misalnya ada namanya Muhammad bin Idris. Lafzon, coba ini lafaznya kita sama, Muhammad bin Idris. Khotan juga sama. Ini namanya khot. Lafaz, kita melafazkannya gimana? Apakah Muhammad